Halo sob, balik lagi di channel Sporty Edi, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan review sepatu futsal dari Concave. Namanya adalah Ford. Penasaran? Let's go! Setelah kemarin kita sempat review yang versi bolanya, sekarang giliran yang versi futsalnya. Mereka juga pengen unjuk gigi. Nah, untuk di desainnya sendiri, sepatu ini itu cakep banget sob. Terutama yang ini adalah hasil kolaborasi antara Concave dengan JC Lingard. Nah, emang cakep banget sih dari segi colorway, kemudian desain dan lain sebagainya. Kita bahas yang ini dulu ya, dimana desainnya ini pakai warna hitam dengan perpaduan warna pink. Warnanya feminim tapi kelihatan lebih macho justru. Kalau kita lihat dari sisi bagian luarnya, ini dia ada aksen ataupun motif seperti ini dengan logo Concave di bagian depan sini. Kalau sisi bagian dalamnya, ini dia ada motifnya juga, tapi di sini ada logo daripada si tuan muda JC Lingard. Nah, untuk di bagian belakangnya sini ada serinya, yaitu Ford. Kemudian untuk di lacing sistemnya ini juga cukup unik karena cuma ada beberapa hole aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total ada 6 hole aja, dan ini termasuk sedikit ya kalau kita bandingkan dengan sepatu-sepatu futsal pada umumnya. Dan untuk talinya juga diameter yang kecil gitu. Nah, untuk bagian belakangnya ini ada pemanisnya. Di bagian sini dia ada tambahan pull tab, dan ini warnanya pink, jadi nggak polos banget. Secara umum gue suka banget dengan logonya, yang logonya ini cukup ikonik ya. Logonya itu JC Lingard itu kayak gini. Nah, udah kayak anak kabupaten yang culture banget nih. Terus juga di bagian insole-nya, gue juga suka banget dengan bagian insole-nya karena di sini dia mainin desain daripada insole-nya, jadi nggak monoton dan I like it. Nah, untuk pilihan warna lainnya juga nanti ada warna biru dengan warna merah. Tinggal lu pilih dengan sesuai selera aja. Kalau gue personally sih suka banget sama warna yang ini. Sekarang kita ngomongin materialnya, dimana sepatu Ford ini dibekali dengan material knitting yang ditambah dengan material sweat di bagian ujung depan sini. Pastinya ini untuk melindungi bagian si knittingnya ini. Terus juga di beberapa bagian di sini juga ada material sintetis untuk memperkuat konstruksi daripada sepatu ini. Di bagian kolarnya ini juga enak, dia tipikalnya elastis walaupun bisa dibilang tetap stabil juga. Jadi buat lu yang suka dengan sepatu-sepatu kolar low cut, ya ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik. Terus juga di bagian depannya ini juga dia polosan aja, tapi di sini itu ada semacam lubang-lubangnya ya, dan ini bakal berfungsi untuk ventilasi udara. Terus di bagian belakang pull tab ini berfungsi untuk memberikan kemudahan pada saat kita memakai sepatu ini, karena memang ini kolarnya cukup stabil tadi. Terus juga sepatu ini memang termasuk sepatu speed ya. Mungkin bentuknya memang ramping, tapi ketika gue coba itu enak-enak aja. Buat lo yang punya tipikal kaki lebar, menurut gue tetap enak. Walaupun catatannya mungkin di bagian depannya ini ada space lebih, karena gue udah coba dengan size gue biasanya pakai brand lokal itu di size 39, gue pakai di sepatu ini itu pakai size 38 alias down size, dan gue masih merasakan bahwa bagian depannya ini ada space yang cukup lumayan. Gue nggak tahu laste yang digunakan seperti apa, tapi karena ini adalah brand Inggris, mungkin lastenya agak berbeda dengan tipikal orang-orang Asia ataupun orang-orang Indonesia. Kayak yang mirip dengan brand ini itu kalau nggak salah X-Munich juga pakai laste yang secara apa ya, secara feel itu enak, tapi bagian depannya itu terlalu panjang. Mungkin itu, dan sampingnya menurut gue enak banget. Gue merasa nyaman dengan sepatu ini, apalagi pengunciannya, logonya juga mantep. Bagian heelnya, bagian internal heel counternya ini kalau misal lu lihat secara cermat, ini bakal kelihatan dari bagian luarnya. Jadi antara konstruksi bagian belakangnya sini dengan bagian knittingnya ini bakal kelihatan sih. Dan secara umum sih pengunciannya enak ya, dan gue gak merasakan yang gimana-gimana. Cengkeramannya aman tanpa tekanan.
kita beralih ke midsole dan juga outsole-nya. Dimana untuk midsole-nya sendiri menurut gue pribadi ini terbilang standar ya. Dia punya karakter yang lebih padat dan juga kenceng untuk midsole-nya. Sedangkan untuk outsole-nya dia pakai rubber, dan rubbernya bisa dibilang memang padat tapi juga tetap elastis, terutama di bagian depan sini. Nah, untuk di bagian lainnya adalah bagian insole-nya yang juga memberikan support juga sih. Menurut gue pribadi dia nggak terlalu tipis banget tapi juga nggak terlalu tebal, dan gue suka dengan insole-nya. Kemudian kalau dari segi desainnya ini standar aja. Untuk traction-nya juga enak, udah cukup baik untuk gigitan ataupun grip daripada bagian outsole-nya ini. Nanti warnanya semuanya warna hitam, yang membedakan adalah colorway dari si logo concave dan juga bagian depannya ini. Jadi menurut gue udah cukup baik dari midsole dan juga outsole-nya. Untuk di bagian depannya dia belum ada jahitan, tapi secara lem, secara finishing, kerapian menurut gue udah cukup baik. Untuk bobotnya sendiri, sepatu concave vault ini ada di angka 240-an gram di size 40. Menurut gue udah cukup standar ya, nggak terlalu ringan tapi juga nggak yang berat banget. Terus juga untuk harganya ini masih terbilang terjangkau, cuma di 599.000 untuk harga retailnya. Nanti lu bisa dapatkan diskon 10% jadi 539.000 dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Linknya udah lengkap. Lu mau belanja via marketplace, ada Shopee, ada Tokopedia, atau mau konsultasi size terlebih dahulu, bisa ke admin WA kita. Nah, boleh juga buat lu yang pengen lihat langsung sepatunya, langsung ke store Sporty ID. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang sepatu ini. Yang jelas untuk harganya sendiri menurut gue recommended ya. Kapan lagi ada brand global dengan harga lokal? Buat lu yang punya pendapat lain, boleh kita sharing di kolom komentar. Dan terima kasih buat lu yang sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Sang Juara.